Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ar-Rabi' wal Ishrun min surahil Quran, Suratul Nur. Surah yang ke-24 daripada surah yang ada di dalam Al-Quran adalah surah yang bernama An-Nur, yang artinya cahaya. Ini surah madaniyatun, diturunkan Allah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya arba'un wa sittun, 64 ayat. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah An-Nur? Karena di dalamnya banyak sekali menceritakan dan menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, banyak menjelaskan tentang syariat-syariat yang diwajibkan Allah kepada kita, baik dalam urusan berumah tangga, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Allimu nisa'akum suratun Nur." Ajarkan olehmu perempuan-perempuan kalian surah Nur ini, karena di dalam surah Nur ini banyak memberikan petunjuk bagaimana cara dan sikap seseorang perempuan yang beriman kepada Allah di hari akhir. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, "Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun." Ini surah kami turunkan, kata Allah, dan kami faradukan, dan kami turunkan pada surat ini ayat-ayat yang jelas, la'allakum tadhakkarun, agar kalian menjadikannya sebagai petunjuk. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata zaldah. Ini hukum yang pertama pada surah ini. Kata Allah, az-zaniyatu, bermula perempuan yang melakukan perzinahan, waz-zani, dan laki-laki yang melakukan perzinahan, fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata zaldah. Pukullah tiap-tiap satu daripada keduanya 100 kali pukulan. Cambuklah mereka itu 100 kali cambukan. Wala ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu kasihan kepada keduanya dalam menjalankan hukum Allah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menyaksikan itu cambukan daripada sekelompok orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, inilah hukum daripada Allah kepada orang-orang yang melakukan perzinahan. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, merincikan apa yang dimaksud pada ayat ini. Wasyabat bisunnah taghribu am warazumul muhsan. Nabi kita menjelaskan orang yang berzina tadi, baik laki-laki maupun perempuan, sesudah dipukul masing-masing 100 kali cambukan, kemudian diasingkan selama setahun. Jauhkan daripada pergaulan agar tidak mendatangkan perkara yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Hukum yang demikian itu berlaku apabila orang yang berzina itu belum pernah kawin. Manakala ia sudah pernah kawin kemudian melakukan perzinahan, maka hukumnya berubah menjadi rajam, dilempari batu sampai mati. Demikian itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya saja di negara kita ini memang menerapkan hukum Allah yang demikian, karena zina ini adalah salah satu di antara dosa yang besar, benar-benarlah kita ini bertaubat kepada Allah, bersungguh-sungguhlah kita ini meminta maaf dan ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita dan menjauhkan kita daripada dosa zina. Nah, apa yang dimaksud dengan zina itu? Apa ta'rifnya? Zina adalah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan nikah yang sah dari sepasang manusia yang baligh dan berakal serta mengetahui haramnya zina. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sya'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, kata Allah, karena zina itu adalah sesuatu yang jahat, dan demikian itu adalah sejahat-jahatnya jalan. Jangankan melakukannya, mendekati zina saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min zamin ba'da syirki billahi ya'zam inna Allah min nutfatin wada'aha rajulun fi farjin la yuhillu lah." Ujar Nabi kita mengatakan, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah menyekutukan Allah, yakni dosa perbuatan zina. Wa qala Ibnu Hajar fi Zawajirihi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man waqa'a ala zati haram faqtuluh." Barang siapa yang berzina dengan orang yang haram nikah dengannya, dengan sanadnya, anaknya, adiknya, ibunya, faqtuluh, bunuh olehnya. Artinya darah ini orang tidak ada lagi kehormatannya. Kalau seandainya di suatu tempat atau negara pemerintahnya menerapkan hukum Allah yang demikian. Man zana bimra'atin kanat mutazawwijatan kana 'alaiha wa 'alaihi fil qabri nifsun azabiha bil ummah. Barang siapa yang berzina dengan perempuan yang sudah bersuami, maka atas perempuan dan laki-laki yang melakukan perbuatan itu mereka menanggung azab dalam kubur, azab separuh ini umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain hal kalau ia ini sebelum wafat benar-benar bertaubat kepada Allah, dan kemudian Allah mengampunkan kesalahannya dan menerima taubatnya. Imam Az-Zahabi mengatakan, a'zamu zina, paling besar zina itu adalah az-zina fil berzina dengan ibu yang melahirkan, wal ukhti dengan sanadnya, wa mar'atil ab, istri ayah, wa bil maharim, dan dengan orang yang haram dinikahi. Nah,
ini dosanya sangat besar. Wa qala ghairuhu, berkata selain Imam Az-Zahabi, az-zina bi aznabiyatin la zawja laha, berzina dengan perempuan lain yang bukan mahram dengannya, azim, ini dosa besar. Wa a'zamu minhu, lebih besar daripada itu, bimra'atin laha zawj, berzina dengan perempuan yang punya suami. Wa a'zamu minhu bimra'ati zari, lebih besar lagi dosa yang daripada itu, berzina dengan perempuan istri tetangga. Wa a'zamu minhu bimahramin, lebih besar daripada itu adalah berzina dengan orang yang haram dinikahi. Wa abhasu minhu, dan lebih jahat daripada itu, idza kanat fi syahr Ramadan, bila zina itu dilakukan pada bulan Ramadan. Wa bil baladil haram, atau zina itu dilakukan di tanah haram Makkah atau Madinah. Nah, ini dosanya paling besar. Perzinahan, minuman keras, judi, mencuri, perbuatan jahat lainnya, itu adalah merupakan suatu penyakit masyarakat. Artinya di mana-mana kalangan, baik ekonomi kelas atas, menengah maupun bawah, hal ini mungkin saja bisa terjadi kepada kita. Dan iblis sendiri akan menggoda dan membujuk, merayu agar manusia itu melakukan perkara yang demikian. Kami mintalah pertolongan kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua ini dari terhindar daripada perkara-perkara zina. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena sudah satu kewajiban bagi kita untuk memelihara diri, memelihara istri dan anak kita, jangan sampai melakukan zina. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Salah satunya adalah menjaga diri daripada perbuatan zina, karena perbuatan zina ini menyebabkan orang masuk neraka. Nah, perlu juga kita belajar bersama seperti apa menjaga diri kita daripada perkara zina. Tahwiyatul iman, memperkuat iman kepada Allah, memperbanyak doa, berzikir, berselawat kepada baginda Rasulullah, rajin belajar agama, mendengarkan ilmu, faham tentang bahayanya dosa zina, datang ke majlis ilmu dan berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Nah, kalau demikian itu tidak mempan, nikah, menikah secepatnya. Kalau belum bisa, berpuasa. Karena demikian itu bertujuan untuk menjaga diri kita daripada api neraka. Dan kemudian kita wajib menjaga istri kita daripada zina. Nah, seperti apa menjaganya? Bikasrati ghairah alaiha, dengan banyak cemburu atasnya. Artinya jangan sampai kita ini membiarkan istri kita keluar rumah dengan pakaian yang tidak pantas, yang tidak menutup aurat. Dan jangan sampai kita ini membiarkan istri kita berdua-duaan dengan laki-laki yang lain. Memperbesar tingkat kecemburuan kita terhadap istri dalam hal ini. Sehingga kalau sudah kita lakukan dengan demikian, hibzu nafsi ani zina, maka hendaklah diri kita sendiri pun kita jaga daripada perbuatan itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ifu an-nisa'in nas ta'iffa nisa'ukum, jagalah diri kamu daripada perbuatan zina, niscaya istri kalian akan menjadi baik. Karena kalau kita ini hendak istri kita menjadi baik, maka perbaiki dulu diri kita. InsyaAllah istri kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian menjaga anak daripada perzinahan. Ib'aduhum anil akhanisu, melihat pakaian anak kita keluar rumah, menjauhkan mereka daripada kawan yang jahat, mengawasi siapa kawan-kawannya. Jangan sampai anak kita ini dekat bersahabat dengan kawan yang tidak baik. Nah, ini adalah kewajiban daripada orang tua. Ta'limuhu ma'afati zina, kita nasihati, kita ajarkan, kita didik anak kita itu tentang bahayanya orang yang melakukan perzinahan. Ifatul walidain, ibu bapaknya pun kita ini sebagai orang tua hendaknya menjaga diri kita sendiri daripada perkara-perkara yang mendatangkan zina. Kalau Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, az-zaniyatu waz-zani, maka para ulama tafsir menjelaskan ini ayat kenapa Allah mendahulukan perempuan daripada laki-laki. Karena perzinahan itu timbul lebih banyak dikabarkan daripada perempuan. Perempuan yang kurang iman kepada Allah, perempuan yang kurang ilmu agama, perempuan yang tidak tahu diri, tidak malu kepada Allah, tidak malu kepada manusia. Nah, ini adalah perempuan yang berbahaya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azallun ala thurat kathir wa aktsaru ma yazillu anhu nisa. Orang-orang yang tergelincir di dalam titian surat itu sangat banyak, kata Rasulullah, dan yang paling banyak gugur di situ adalah perempuan. Kemudian para ulama menjelaskan apa sebabnya. Lisanu, masalah percakapan, berkata-kata. Libasuhun, masalah pakaian mereka. Ini perempuan yang tidak malu kepada Allah, asal memakai pakaian tidak tahu lagi mana auratnya. Kemudian perhiasan, berhias yang berlebihan sehingga mendatangkan dosa pada diri. Dan kebanyakan perempuan tidak bisa menjaga kehormatannya, dan lagi mereka itu durhaka kepada suaminya. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua ini terjauhkan daripada dosa zina, dan insyaallah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi